Baru-baru ini, Perdana Menteri Kishida mengumumkan kebijakan strategi masa depan anak atau Kotomo-Mirai Senryaku untuk mengatasi salah satu masalah terbesar yang dihadapi Jepang saat ini, yaitu jumlah populasi penduduknya yang terus menurun. Berdasarkan data tahun 2022, angka kelahiran di Jepang mencatat angka terendah dalam sejarah Jepang. Setidaknya ada 4 kebijakan utama, yaitu terkait tunjangan anak, biaya persalinan, biaya pendidikan tinggi, dan penitipan anak. Yuk kita simak satu-satu. Pertama, terkait tunjangan anak, ada banyak perubahan kebijakan. Salah satunya adalah tidak ada pembatasan penghasilan orang tua untuk mendapat tunjangan anak. Sebelumnya, penghasilan orang tua dibatasi kurang lebih 9,6 juta yen per tahun untuk mendapat tunjangan anak. Selain itu, perubahan lainnya adalah masa penerima tunjangan anak yang bertambah menjadi hingga lulus SMA. Selain itu, khusus anak ketiga dan seterusnya akan mendapat tunjangan sekitar 30.000 yen per anak atau naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Kenaikan tunjangan anak ini akan diimplementasikan mulai Oktober 2024. Selanjutnya adalah terkait biaya persalinan. Biaya persalinan di Jepang terkenal cukup mahal ya, berkisar 450.000 sampai 700.000 yen. Karena itu pemerintah Jepang sebelumnya memberikan subsidi biaya persalinan sebesar 420.000 yen. Di kebijakan yang baru, pemerintah menaikkan subsidi menjadi 500.000 yen pada April 2023. Dan selain itu, pada tahun 2026 nanti, pemerintah berencana memasukkan biaya persalinan pada asuransi, sehingga beban biaya akan jauh berkurang. Selanjutnya adalah terkait tentang biaya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan tinggi di Jepang sendiri juga tidak bisa dibilang murah, berkisar 260 juta rupiah untuk negeri atau 2 kali lipatnya untuk swasta. Dan pada kebijakan kali ini, pemerintah Jepang memperluas batasan penghasilan orang tua untuk bisa mendapat biaya keringanan kuliah menjadi 6 juta yen per tahun. Nah, bagaimana dengan penitipan anak? Agar bisa menitipkan anak di Jepang, biasanya ibu harus bekerja lebih dari 48 jam per bulan. Namun di kebijakan baru, nanti syarat ibu harus bekerja akan dihilangkan. Jadi walaupun ibu tidak bekerja, bisa menitipkan anaknya di Hoikuen atau tempat penitipan anak. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas tempat penitipan anak dengan penerapan standar yang baru dan peningkatan kesejahteraan para pengasuh. Selain itu, untuk mendorong partisipasi laki-laki dalam merawat anak, pemerintah juga akan menaikkan batas persentase gaji yang akan diterima ketika cuti merawat anak dari 67% menjadi 80% gaji sebelum cuti. Bagaimana dengan anggaran? Untuk membiayai kebijakan ini diperlukan sekitar 3 triliun yen atau setara 300 triliun rupiah per tahun. Namun pemerintah berjanji untuk tidak menaikkan pajak konsumsi, namun akan lebih fokus pada pengalihan atau pengurangan pengeluaran dari pos lain. Bagaimana? Tertarik memiliki anak di Jepang? Jangan lupa subscribe ya.